Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kerabat ID. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih tetap semangat belajar untuk menghadapi tes SKD. Kali ini kita akan membahas soal tes karakteristik pribadi ya, atau TKP dengan materi anti radikalisme. Maka dari itu jangan di skip sedikit pun dan simak videonya sampai selesai. Oke, tanpa perlu basa-basi, kita langsung saja tampilkan soalnya. Pada umumnya, soal TKP ini akan memposisikan diri teman-teman sebagai orang yang mengalami kasus atau kejadian yang disediakan pada soal ya. Jadi pahami posisi diri teman-teman dalam soal dan pilih jawaban yang sesuai posisi teman-teman dan yang paling efektif dalam menyelesaikan kasus pada soal. Oke, silakan teman-teman pause videonya dan jawab soalnya. Kemudian kita bahas bersama. Baiklah, mari kita bahas teman-teman. Sikap yang sebaiknya Anda ambil adalah bla bla bla. Posisi Anda pada kasus soal nomor 1 ini, A digambarkan pada kalimat ini ya teman-teman, yang digarisbawahi dengan warna biru. Jadi posisi Anda adalah pemimpin di suatu bidang ya, atau orang yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi pada bidang tersebut. Kemudian kasus yang Anda hadapi itu adalah ada staf Anda yang memberikan informasi mengenai beberapa staf Anda yang mempraktikkan ajaran agama dengan cara tersebut, yaitu dengan cara eksklusif. Menurut informasinya, praktik keagamaan itu memunculkan sikap intoleran sesama rekan kerja, sehingga membuat kelompok kerja mereka sulit untuk bersinergi. Nah, berarti ini masih dalam berbentuk informasi ya teman-teman, yang bisa saja informasi dari staf Anda tersebut benar ataupun bisa saja salah. Jadi, informasi tersebut belum valid atau belum terbukti. Sebagai seorang pemimpin bidang, tentunya Anda tidak boleh langsung percaya begitu saja dengan informasi yang Anda terima. Anda harus membuktikan kebenaran dari informasi tersebut sebelum mengambil tindakan selanjutnya. Jadi karena staf yang dilaporkan adalah staf pada bidang Anda, maka Anda harus bertanggung jawab terhadap hal itu ya. Maka sikap yang sebaiknya Anda ambil sebagai seorang pemimpin di bidang tersebut adalah mengajak staf tersebut untuk berbicara secara personal dan menanyakan mengenai informasi yang Anda peroleh agar mendapatkan klarifikasi. Jadi jawaban dengan poin 5 adalah C ya teman-teman. Karena ini sikap yang paling efektif ya. Sebagai pemimpin bidang, Anda harus benar-benar bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi pada bidang yang Anda pimpin. Dan jika Anda menerima informasi dari staf Anda, apapun informasinya, dari siapapun informasinya, maka harus dipastikan terlebih dahulu kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian, barulah mengambil tindakan selanjutnya. Untuk jawaban dengan poin 4 adalah E ya teman-teman. Ini memang menunjukkan Anda itu tidak langsung percaya dengan informasi yang diberikan ya. Namun dengan melimpahkan kasus tersebut kepada pimpinan perusahaan, menggambarkan bahwa Anda tidak bertanggung jawab terhadap bidang yang Anda pimpin. Oke. Untuk jawaban dengan poin 3 adalah A ya teman-teman. Anda tidak boleh langsung mengambil tindakan dong sebelum membuktikan kebenaran informasi tersebut. Kemudian untuk jawaban dengan poin 2 adalah D. Untuk jawaban dengan poin 1 adalah B. Nah, ini yang lebih parah, yang langsung menjatuhkan sanksi sebelum membuktikan kebenaran informasi tersebut. Oke teman-teman, semoga dipahami. Kita lanjut lagi pada soal yang kedua. Silakan teman-teman pause videonya dan jawab soalnya terlebih dahulu ya. Kemudian kita bahas bersama. Oke, saya rasa teman-teman sudah menjawab. Mari kita bahas. Posisi Anda pada kasus ini adalah seorang kepala desa ya. Seorang kepala desa yang penduduknya 100% beragama A. Anda dikenal sebagai pemimpin yang selalu melayani warga desa dengan baik. Tiap akan mengambil keputusan, Anda selalu mengutamakan pertimbangan dari warga Anda. Kasus yang Anda hadapi adalah ini ya teman-teman ya.
Anda diminta oleh kepala dusun dan warga untuk melarang Pak Jovi yang beragama B, yang agamanya berbeda dengan agama yang dianut warga desa Anda, untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan di dusun mereka. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, masalah kebebasan dalam menjalankan kegiatan keagamaan itu sudah diatur pada sila pertama Pancasila ya. Jadi, apa yang diminta oleh warga Anda itu tidak sesuai dengan nilai-nilai sila pertama dan ketiga ya pada Pancasila, yaitu sila ketuhanan dan sila persatuan Indonesia. Jadi, posisi yang Anda hadapi pada kasus ini, sebagai pemimpin, maka Anda harus mengambil keputusan yang adil tanpa harus mengecewakan warga dan merugikan Pak Jovi ya. Jadi tidak merugikan kedua belah pihak. Dan tentunya sebagai pemimpin, Anda harus tetap berpedoman pada hukum yang berlaku dalam mengambil keputusan. Jadi kira-kira mana yang paling tepat untuk Anda lakukan, teman-teman? Mari kita lihat satu persatu ya. Menolak usulan warga dan tetap memberikan kebebasan kepada Pak Jovi untuk melakukan kegiatan keagamaan di dusun tersebut, karena itu adalah haknya sebagai warga negara. Nah, ini merupakan keputusan yang cukup baik ya, karena tetap memberikan kebebasan kepada Pak Jovi untuk melakukan kegiatan keagamaannya, karena itu adalah haknya sebagai warga negara. Tapi di satu sisi, Anda menolak usulan warga begitu saja, tanpa memberikan pengertian kepada warga. Bisa jadi Anda akan membuat warga kecewa dengan keputusan Anda. Oke, kita simpan dulu. Kita lanjut pada pilihan jawaban B. Menerima usulan warga dan memberitahu Pak Jovi dengan sopan untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan. Ini adalah keputusan yang kurang tepat ya teman-teman. Karena kebebasan dalam melakukan kegiatan keagamaan sesuai agama yang dianut itu dilindungi oleh hukum. Dan ini merugikan Pak Jovi. Kemudian, pilihan jawaban C. Menyadarkan warga mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan dan memberitahu Pak Jovi untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan di dusun tersebut. Mungkin dengan menyadarkan warga mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan, warga akan paham dan bisa menerima ya. Namun di satu sisi, Anda tetap melarang Pak Jovi untuk tidak melakukan kegiatan keagamaannya. Nah, ini adalah keputusan yang keliru ya teman-teman. Berikutnya kita ke pilihan jawaban D. Menyadarkan warga mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan dan memberi kebebasan kepada Pak Jovi untuk melakukan kegiatan keagamaan. Nah, ini kayaknya tepat ya teman-teman ya. Dengan menyadarkan warga mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan, warga akan paham dan bisa menerimanya. Di satu sisi, Pak Jovi tetap bisa melakukan kegiatan keagamaan sesuai agama yang dianutnya. Nah, ini adalah keputusan yang lebih ideal ya dibanding pilihan jawaban A tadi ya. Selanjutnya kita lihat pilihan jawaban E. Menyadarkan warga mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan dan memberitahu Pak Jovi untuk membatasi kegiatan keagamaan di dusun tersebut. Nah, ini adalah keputusan yang keliru ya teman-teman. Mirip-mirip tadi dengan pilihan jawaban C ya. Nah, mirip-mirip dengan itu ya teman-teman. Jadi jawaban dengan poin 5 itu adalah D ya teman-teman ya. Karena ini adalah keputusan yang paling ideal dan tidak merugikan siapapun ya. Kemudian untuk jawaban dengan poin 4 adalah A, untuk jawaban dengan poin 3 adalah E, dan untuk jawaban dengan poin 2 adalah C, untuk jawaban dengan poin 1 adalah B. Selanjutnya kita melangkah pada soal yang ketiga. Oke, seperti biasa teman-teman, teman-teman pause videonya dulu dan jawab soalnya, kemudian kita bahas bersama. Baik, saya rasa teman-teman sudah selesai menjawab. Mari kita bahas bersama. Sebagai bagian dari masyarakat pada lingkungan tersebut, sikap yang akan Anda lakukan adalah bla bla bla. Mari kita lihat posisi Anda pada bacaan ya teman-teman. Posisi Anda pada kasus soal nomor 3 ini adalah warga negara yang menganut agama X dan tinggal pada lingkungan yang mayoritas beragama Y. Nah, berarti di sini agama yang Anda anut adalah agama minoritas di lingkungan tersebut ya.
Kemudian, kasus yang Anda hadapi itu adalah Anda kerap kali dikucilkan dari pergaulan, ya. Bahkan Anda merasa anggota keluarga Anda tidak dianggap oleh tetangga sekitar karena perbedaan agama yang dianut. Suatu hari terjadi musibah di mana salah satu tetangga Anda yang beragama Y terkena bencana kebakaran rumah. Kejadian ini membuat tetangga Anda tersebut kehilangan tempat tinggal. Nah, sebagai bagian dari masyarakat pada lingkungan tersebut, maka meskipun Anda adalah pemeluk agama minoritas dan diperlakukan tidak adil secara sosial oleh pemeluk agama mayoritas, maka Anda itu tetap harus menunjukkan itikat yang baik ya dalam pergaulan sosial dengan tetap menghargai perbedaan yang ada dan tetap membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama serta tetap saling tolong-menolong sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kira-kira sikap mana ya yang tepat untuk Anda lakukan? Mari kita lihat satu persatu. Poin A. Saya akan mengingatkan semua warga penganut agama Y di lingkungan saya untuk memberikan bantuan kepada tetangga yang terkena musibah. Nah, ini kayaknya kurang tepat ya, teman-teman, karena hanya mengingatkan orang lain tanpa melibatkan diri untuk berpartisipasi langsung dalam membantu. Oke, mari kita melangkah lagi pada pilihan jawaban B. Saya akan membantu dengan memberikan semua materi yang saya miliki untuk memperbaiki rumah tetangga tersebut karena tindakan ini adalah bentuk toleransi umat beragama. Oke, saya rasa ini adalah sikap yang baik ya teman-teman. Namun jika Anda membantu dengan memberikan semua materi yang Anda miliki untuk memperbaiki rumah tetangga tersebut, maka justru Anda yang akan kesusahan nantinya. Jadi dalam membantu sesama, Anda jangan memaksakan keadaan ya. Harus disesuaikan dengan kemampuan yang Anda miliki. Oke, kita simpan dulu. Kemudian kita lanjut pada pilihan jawaban C. Saya akan ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dengan menyisihkan sedikit uang dari gaji saya dan turut mengajak semua masyarakat agar turut memberikan sumbangan tentunya dengan dikoordinir oleh Ketua RT. Nah, ini lebih efektif ya dibanding dengan poin B tadi ya. Saya rasa ini adalah sikap yang pas. Jadi selain memberikan sumbangan yang disesuaikan dengan kemampuan yang Anda miliki, Anda juga mengajak semua masyarakat agar turut memberikan sumbangan. Nah, apalagi dikoordinir oleh Ketua RT. Ini akan lebih efektif. Selanjutnya, untuk pilihan jawaban D, solidaritas antara sesama penganut agama Y sangat tinggi, sehingga sudah banyak warga yang akan membantu memperbaiki rumah warga yang terbakar. Nah, ini sikap yang tidak tepat ya teman-teman. Meskipun solidaritas antara sesama penganut agama Y itu sangat tinggi, Anda harus tetap memberikan bantuan ya sesuai kemampuan yang Anda miliki. Oke, untuk pilihan jawaban E, saya akan mengajak semua masyarakat yang tinggal di sekitar untuk ikut menyumbang agar dapat membantu meringankan beban tetangga yang terkena musibah tentunya dengan dikoordinir oleh Ketua RT. Nah, ini juga kurang tepat ya teman-teman karena Anda hanya mengajak masyarakat untuk ikut menyumbang, namun Anda sendiri tidak ikut menyumbang. Jadi, jika dilihat dari kelima pilihan jawaban yang disediakan ini, jawaban dengan poin 5 itu adalah C ya teman-teman. Ini merupakan pilihan jawaban yang lebih efektif dibanding pilihan jawaban B ya. Untuk jawaban dengan poin 4 adalah B, poin 3 adalah E, poin 2 adalah A, dan untuk jawaban dengan poin 1 adalah D teman-teman. Oke, semoga dipahami. Kita lanjut lagi pada soal yang keempat. Seperti biasa, teman-teman pause videonya dan jawab soalnya, dan kemudian kita bahas bersama. Baik, saya rasa teman-teman sudah menjawab. Mari kita bahas. Untuk soal keempat ini sebenarnya jika teman-teman jeli dalam melakukan scanning bacaan, itu kita cukup fokus pada kalimat yang pertama ya teman-teman, dan kalimat yang terakhir. Analis utama Intelijen Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri Brigjen Ibnu Suhaendra mengatakan bahwa media sosial saat ini menjadi sarana yang subur bagi penyebaran radikalisme dan terorisme di Indonesia. Kemudian, karena itu ia meminta kepada masyarakat untuk memanfaatkan media sosial dengan bijak dan menghindari paham radikalisme dan terorisme.
Sebagai warga negara Indonesia yang intelektual ya teman-teman, berarti di sini menggunakan kecerdasan dalam bertindak ya. Tindakan yang akan Anda lakukan adalah bla bla bla. Oke, baik, mari kita lihat pilihan jawaban. Poin A, membatasi penggunaan media sosial dan lebih membentengi diri agar terhindar dari paham radikalisme dan terorisme. Nah, ini merupakan salah satu tindakan yang cukup baik ya teman-teman, cukup bijak. Namun di sini dia lebih individual, ya, lebih mementingkan diri sendiri. Oke, kita lihat pilihan jawaban B. Mawas diri dan turut berpartisipasi mengisi ruang media sosial dengan konten yang positif dan mengedukasi untuk mewaspadai radikalisme dan terorisme berbasis digital. Nah, ini merupakan tindakan yang lebih baik dan lebih bijak dibanding pilihan jawaban A ya, teman-teman. Tindakan ini lebih mencerminkan tindakan yang intelektual. Oke, coba kita simpan dulu dan kita lihat pilihan jawaban C. Tetap aktif di media sosial dan pemberantasan paham radikalisme dan terorisme adalah tugas pemerintah. Nah, ini merupakan tindakan yang kurang tepat ya dirasa teman-teman, karena ini menunjukkan sikap yang apatis ya. Selanjutnya poin D. Tetap aktif di media sosial dan mendukung upaya pemerintah memberantas penyebaran paham radikalisme dan terorisme berbasis digital. Oke, ini saya rasa kurang tepat ya teman-teman, kurang efektif ya. Kemudian kita melanjut lagi pada pilihan jawaban E. Mendukung upaya pemerintah memberantas penyebaran paham radikalisme dan terorisme berbasis digital dengan cara memblokir akun media sosial yang menyebarkan ajaran radikalisme dan terorisme. Oke, ini merupakan tindakan yang baik ya teman-teman. Ini merupakan tindakan yang bijak ya saya rasa. Namun, jika kita bandingkan dengan poin B, ini masih kalah intelektual ya. Jadi, untuk soal ini, pilihan jawaban yang memiliki poin 5 itu adalah B, teman-teman ya. Karena dia lebih menunjukkan tindakan yang mencerminkan sikap intelektual. Kemudian, untuk pilihan jawaban dengan poin 4 itu adalah E, teman-teman. Dan untuk pilihan jawaban dengan poin 3 adalah A. Dan untuk poin 2 adalah pilihan jawaban D. Kemudian untuk pilihan jawaban dengan poin 1 adalah C. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami. Mari kita melangkah pada soal yang terakhir. Oke, silakan teman-teman pause videonya dan jawab soalnya, dan kemudian kita bahas bersama-sama. Baik, saya rasa teman-teman sudah menjawab. Mari kita bahas. Anda diajak oleh pimpinan perusahaan Anda untuk berlibur di pantai pada akhir pekan nanti. Pimpinan Anda telah merencanakan hal tersebut dengan matang dan telah mempersiapkan segala kebutuhan yang akan dibawa pada saat berlibur nanti. Jumat sore, wilayah tempat tinggal Anda tiba-tiba diterpa gempa bumi dengan skala sedang. Akibat peristiwa tersebut, rumah ibadah agama X dekat rumah Anda mengalami kerusakan bangunan. Pengurus rumah ibadah akan merapikan area rumah ibadah tersebut dari puing-puing pada hari Sabtu, mengingat hari Sabtu adalah hari libur kerja para warga sekitar. Pengurus mengharapkan agar rumah ibadah secepatnya dapat dibersihkan agar dapat dipergunakan lagi. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, mari kita lihat pilihan jawabannya. Pilihan jawaban A. Secara terpaksa membatalkan rencana dengan pimpinan perusahaan dan menemui pihak pengurus rumah ibadah untuk menyampaikan rasa simpati atas musibah yang menimpa. Nah, ini merupakan tindakan yang baik ya teman-teman karena rela membatalkan kepentingan pribadinya untuk menyampaikan rasa simpati atas musibah yang menimpa. Oke, kita simpan dulu. Kita melangkah lagi pada pilihan jawaban B. Mensuplai semua alat-alat yang dibutuhkan oleh rumah ibadah tersebut untuk merapikan puing-puing akibat gempa dan kemudian pergi berlibur dengan pimpinan perusahaan. Nah, ini kayaknya kurang tepat ya teman-teman. Oke, kita lihat ada sedikit kepedulian, namun dia tetap mementingkan kepentingan pribadinya untuk berlibur, sedangkan di tetangganya sedang berduka. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini kurang tepat ya. Kemudian kita melangkah lagi pada pilihan jawaban C.
menyebarkan informasi tersebut kepada tetangga yang lain yang sempat untuk membantu pengurus rumah ibadah merapikan area rumah ibadah tersebut. Nah, ini merupakan tindakan yang kurang tepat ya teman-teman karena tidak menunjukkan kepedulian secara langsung. Oke, coba kita lihat pilihan jawaban D. Secara terpaksa membatalkan rencana dengan pimpinan perusahaan dan ikut membantu merapikan puing-puing di rumah ibadah agama X akibat gempa. Nah, ini merupakan tindakan yang baik ya teman-teman ya. Dan saya rasa ini adalah tindakan yang lebih baik dibanding pilihan jawaban A. Karena di sini dia menunjukkan kepedulian ya. Rela membatalkan rencananya, rela membatalkan kepentingan pribadinya agar bisa membantu langsung merapikan puing-puing di rumah ibadah agama X akibat gempa. Ini menunjukkan sikap yang tetap membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama ya, serta tetap saling tolong-menolong. Oke, kita lihat lagi pilihan jawaban E. Membatalkan rencana berlibur dan menemui pihak pengurus rumah ibadah untuk memberikan sumbangan uang. Nah, ini merupakan tindakan yang cukup baik ya teman-teman. Namun saya rasa masih kurang ya, karena hanya menemui pengurus ibadah untuk memberikan sumbangan uang. Jadi pilihan jawaban yang paling efektif ya, yang paling sesuai dengan konteks soal itu adalah pilihan jawaban D ya teman-teman. Ini memiliki poin 5 ya teman-teman. Karena lebih menunjukkan tindakan yang menjaga kerukunan hidup di antara sesama umat beragama serta tetap saling tolong-menolong ya. Kemudian untuk poin 4 itu adalah A, untuk poin 3 adalah E, untuk poin 2 adalah B, dan untuk poin 1 adalah C. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu video pembahasan kita kali ini. Jika ada perbedaan pendapat, silakan berkomentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.